segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Biarlah Tuhan pujian penyembahan kami sore hari ini hanya tertuju bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kembali Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah memuji Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Buka hati pikiran kami Tuhan. Untuk kami boleh mengerti isi hati-Mu. Roh Kudus bekerja menerangi hati dan pikiran kami. Memberikan kekuatan, kemampuan, kerelaan. Untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang taat dan setia sampai akhir hidup kami. Berkati kami semua yang ada di tempat ini. Berkati juga setiap saudara-saudara seiman kami yang mengikuti ibadah sore hari ini di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena sore hari ini kita kembali memiliki kesempatan untuk kita sama-sama beribadah di tempat ini. Baik yang ada di rumah, tetap mengucap syukur ya, karena kita percaya hadirat Tuhan juga melawat kehidupan setiap kita yang ada di rumah. Ya, puji Tuhan, sore hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Masih membahas kehidupan jemaat yang ada di Pergamus. Kalau minggu yang lalu Bapak Pembina menyampaikan tentang perjalanan hidup perjuangan iman orang di Pergamus, hari ini kita akan membahas satu buah firman Tuhan yang saya beri judul Penyesatan di Pergamus. Kalau saudaraku sekalian perhatikan mengenai firman Tuhan yang ditujukan kepada jemaat di Pergamus, ya, di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-13 di situ dituliskan, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan memuji jemaat yang ada di Pergamus. Di tengah pergumulan, di situ dikatakan satu tempat yang dinamakan dengan tahta iblis. Dan minggu kemarin kita udah lihat bagaimana tahta iblis itu artinya di sana banyak sekali dewa-dewa yang dipuja. Dan kalau ingat minggu lalu di situ dituliskan ada dewa kesembuhan, ada dewa kekayaan, ada dewa kemakmuran dan sebagainya.
Banyak sekali dewa-dewa yang menjadi penyembahan di sana, tapi sekalipun di sana banyak penyembahan terhadap dewa-dewa, jemaat orang percaya yang ada di Pergamus imannya tidak goyah. Sekalipun ada orang yang menjadi martir di sana, tapi iman jemaat di Pergamus tidak goyah. Namun di dalam ayat yang ke-14 dan 15 kita lihat. Demikian firman Tuhan. Wahyu 2 ayat 14 dan 15. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Tuhan katakan, aku memuji engkau tapi aku punya beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu, berarti tidak semua, ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Jadi mereka percaya kepada Yesus, tapi di sisi lain hati mereka pun percaya kepada ajaran Bileam. Saya lanjutkan. Yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu, tidak semua orang, tapi ada padamu, orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Ada dua penyesatan yang terjadi di Pergamus. Yaitu yang pertama pengikut atau kelompok Bileam. Yang kedua pengikut atau kelompok Nikolaus, ya bukan Nikodemus, Nikolaus ya. Kita perhatikan dahulu yang pertama, apa sih ajaran Bileam? Di slide berikutnya saya tuliskan seperti ini. Ajaran Bileam dari arti namanya, Bileam itu adalah pelahap dan serakah. Ya, Bileam itu anak dari seorang yang bernama Beor, dia tinggal di Mesopotamia. Jadi dia ini bukan orang Israel, saudara. Dia ini bukan orang Israel, dan di dalam Yosua 13 ayat yang ke-22, di situ Yosua menuliskan bahwa Bileam ini adalah seorang petenung. Bileam ini adalah seorang peramal. Bileam ini orang yang biasa dimintai pendapatnya atau dia punya hubungan dengan kuasa-kuasa lain untuk melakukan sesuatu. Yosua 13 ayat 22 menyatakan identitas Bileam adalah seorang petenung. Lalu ada apa sih dengan Bileam ini? Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, saudara, di dalam kitab Bilangan, pasal yang ke-22 sampai Bilangan, pasal yang ke-24. Di situ menceritakan bagaimana ada seorang raja yang bernama Balak. Dia adalah raja Moab. Dia datang kepada Bileam. Bileam, di hadapanku ada sebuah bangsa yang sangat kuat, sangat disertai Tuhan. Ya, sangat dilindungi Tuhan dan Tuhan berperang bagi bangsa itu. Aku mau supaya engkau Bileam, kata Balak, mengutuki bangsa itu. Jadi Raja Moab ini, Balak ini datang sama Bileam, tolong kutuki bangsa Israel. Apa respon dari Bileam? Yang pertama Bileam, sekali utusan raja datang, Bileam katakan, aku tanya dulu sama Tuhan. Bileam tanya sama Tuhan, walaupun dia bukan orang percaya sama Tuhan, saya nggak tahu gimana cara tanyanya, tapi dia tanya sama Tuhan. Dan Tuhan katakan, jangan ikuti keinginan Balak. Bileam turun. Bileam bilang, sorry, saya nggak bisa. Lalu utusan raja pulang. Raja Balak. Dikirim lagi oleh Raja Balak satu utusan dalam jumlah lebih besar dan membawa seserahan, membawa upah yang sangat banyak untuk Bileam. Kembali lagi Bileam diminta mengutuki Israel. Dan Bileam menanya lagi, aku minta waktu untuk tanya sama Tuhan. Yang kedua kali Bileam datang sama Tuhan dan Tuhan katakan, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tapi hanya perkatakan apa yang aku katakan, kata Tuhan. Singkat cerita Bileam pergi bersama dengan pasukan itu, bertemulah dia dengan Balak. Di dalam perjalanan sebelum bertemu dengan Balak, di dalam perjalanan dia naik keledai, dan keledainya melihat ada seorang malaikat membawa pedang dan seterusnya. Singkat cerita saudara, ketika Bileam berhadapan dengan Balak, yang diucapkan oleh Bileam bukan kutuk, namun berkat. Di hadapan Balak, Bileam mengucapkan berkat. Karena itulah yang diberi Tuhan.
Karena itulah yang dipesankan Tuhan untuk Bileam katakan. Akhirnya apa yang terjadi? Balak menjadi marah dan Bileam tidak mendapat upah. Ya, hukumnya kan gitu. Kalau misalnya Balak minta kutuki Israel, Bileam bisa dapat uang kalau Bileam mengutuki Israel. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Tapi karena Bileam ini adalah seorang yang sangat tamak, dia adalah seorang pelahap. Dia satu sisi dia takut mengutuki Allah Israel, tapi dia pengen juga dapat uang. Apa yang dia lakukan? Kita lihat di dalam Bilangan 31 ayat yang ke-16. Bilangan 31 ayat yang ke-16 ini yang Bileam lakukan untuk mendapat uang. Demikian firman Tuhan. Bukankah perempuan-perempuan ini adalah atas nasihat Bileam menjadi sebab orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor. Sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Bileam? Yang dilakukan oleh Bileam adalah memberi nasihat kepada Balak. Balak, kamu pengen bangsa Israel dikalahkan? Gampang. Gak usah kutuki dia. Kamu kirim wanita-wanita. Goda lelaki-lelaki Israel dengan wanita-wanita Moab. Setelah itu, bawa mereka menyembah Allahmu. Pasti Allahnya meninggalkan mereka. Itu nasihat Bileam kepada Balak. Dan apa yang terjadi? Balak ikuti nasihat itu dan benar saja saudara. Ada kejatuhan yang luar biasa, bangsa Israel menyembah Baal Peor, mereka berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Saat itu Tuhan murka dan 24.000 orang meninggal. Kembali ke slide. Saya tuliskan di dalam Bilangan 25 perempuan Moab ya Bileam mengusulkan perempuan Moab. Apa sih Bileam itu? Apa hubungannya dengan apa yang ditulis di dalam kitab Wahyu yang mengatakan bahwa aku keberatan karena ada beberapa orang yang mengikuti ajaran Bileam. Apa sih yang bisa kita pelajari dari Bileam? Next. Bileam punya spirit. Bileam punya roh. Bileam punya sesuatu yang Bileam ini sudah meninggal di zaman Wahyu tapi spiritnya itu masih ada. Bileam itu artinya kelompok yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang dan menjatuhkan kerohanian melalui kenyamanan hidup. Yang dimaksud Allah ketika Allah keberatan dengan beberapa pengikut ajaran Bileam, artinya ada orang-orang di mata Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tapi dalam hidup mereka menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang. Itu yang dimaksud dengan pengikut ajaran Bileam. Adalah orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang. Yang kedua, orang-orang itu adalah orang-orang yang jatuh rohaninya karena mengejar kenyamanan hidup. Sama seperti ketika bangsa Israel disodori, bangsa Israel diperhadapkan dengan perempuan-perempuan Moab. Mereka lebih memilih untuk menikmati kenyamanan hidup dunia, meluapkan hawa nafsu mereka. Sehingga mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Ini yang Tuhan tegur ada di dalam jemaat di Pergamus. Ada orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang. Ada orang-orang yang percaya kepada Yesus tapi hidupnya mereka jatuh rohaninya dan mereka lebih mengikuti hawa nafsu mereka. Lalu apa hubungannya dengan zaman saat ini? Wah, zaman sekarang sudah tidak ada ajaran Bileam. Ya, mungkin nama ajaran Bileam itu sudah tidak ada. Tapi pengajaran spirit Bileam ini hari-hari ini itu dikenal dengan sebutan teologi kemakmuran. Di sini saya tulis, spirit Bileam itu tetap ada sampai saat ini saudara. Jadi kalau Tuhan nasihati jemaat di Pergamus, awas ada spirit Bileam, awas ada orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang, menghalalkan segala cara meninggalkan kerohanian demi kenyamanan hidup. Zaman sekarang juga ada saudaraku, yang dikenal dengan teologi kemakmuran. Apa sih teologi kemakmuran? Teologi kemakmuran adalah orang-orang, kelompok orang yang percaya memiliki hak. Mereka percaya bahwa mereka punya hak untuk diberkati dalam hal kesehatan dan kekayaan melalui pengakuan iman dan menabur benih, menabur persembahan.
Orang-orang kelompok yang menganut teologi kemakmuran ini menjadikan kekayaan dan kenyamanan hidup sebagai standar berkat Allah. Ya, orang-orang yang mengikuti, yang berpegang kepada teologi kemakmuran ini, mereka menyatakan bahwa kalau seorang ada sakit, itu mereka kena kutuk dari Tuhan. Karena mereka punya prinsip, aku punya hak, aku sudah menjadi pengikut Yesus, aku udah punya hak untuk diberkati secara materi, untuk diberkati secara kesehatan. Dan mereka menolak jauh-jauh segala bentuk kemerosotan ekonomi, kemerosotan kesehatan. Dan ini tidak jauh dari kita, saudara. Di Bandung ini ada satu gereja yang saya tahu, satu gereja yang dengan terang-terang mereka mengikuti teologi ini. Isi khotbahnya terus tentang keuangan. Isi khotbahnya terus tentang ayo perlipat gandaan keuangan. Ayo engkau tabur, nanti engkau akan menuai berlipat kali ganda. Saya pernah ikut satu kali ibadah yang hamba Tuhan yang memegang konsep teologi kemakmuran. Ya, pisau operasi ditolak, rumah sakit ditolak dalam doa. Kenapa saya bukakan ini? Supaya kita sama-sama sadar, hari ini kita sangat bebas, kita bisa mengakses banyak sekali khotbah. Tapi saudaraku, jangan sampai khotbah yang kita dengar itu mengandung spirit Bileam di dalamnya. Spirit yang memaksa Tuhan memberkati kita secara jasmani. Kalau kita mau bandingkan dengan perjalanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu anak tukang kayu. Dia bukan orang kaya. Yesus itu lahirnya di kandang domba. Bukan di tempat yang istana raja. Yesus itu matinya dengan cara yang hina. Bukan cara yang baik. Kalau kita mau lihat itu, bandingkan dengan teologi kemakmuran. Jangan-jangan Yesus itu yang dikutuk. Kalau dengan standar ini, bisa nangkap sampai sini Bapak Ibu ya. Hati-hati. Pengajaran seperti ini sangat menyenangkan telinga kita. Sangat menggoda hati kita saudara. Tapi ingat, pengajaran yang seperti ini ditegur oleh Tuhan ketika Tuhan menegur jemaat di Pergamus. Yang kedua, ajaran yang berikutnya yang ada di Pergamus adalah ajaran pengikut Nikolaus. Nikolaus ini siapa? Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, Nikolaus ini adalah salah satu dari 7 pelayan Tuhan yang diutus. Dan dia merupakan seorang percaya dari Yahudi yang tinggal di Antioquia. Jadi Nikolaus ini memulai perjalanan kerohaniannya baik saudara. Namun di dalam perjalanannya lambat laun dia mengalami pergeseran kerohanian. Dia mengalami pergeseran iman. Ya. Memang ada beberapa penafsir menyatakan, teolog menyatakan ini bisa Nikolaus yang adalah Nikolaus itu atau pengikut-pengikutnya yang mengalami bengkok jalan kerohanian mereka. Ini ditegur sama Tuhan. Apa sih ajaran Nikolaus? Pengajaran Nikolaus yang terjadi di Pergamus adalah pengajaran Nikolaus yang pertama. Ada 3 nih pengajaran yang diajarkan sama dia. Yang pertama, penebusan Yesus membebaskan orang percaya dari hukum Allah. Setuju Bapak Ibu? Pengorbanan Yesus membebaskan kita dari penghukuman dosa. Amin. Tapi mereka punya konsep gini. Karena penebusan Yesus sudah membebaskan kita, tidak perlu lagi kita melakukan perintah Allah. Jadi karena pengorbanan Yesus itu sudah membebaskan kita, sudah mengampuni dosa kita, maka kita tidak perlu lagi melakukan firman Allah. Itu kata pengikut Nikolaus. Itu ajaran Nikolaus mengajarkan seperti itu saudara. Tidak perlu lagi engkau melakukan hukum. Tidak perlu lagi engkau taat sama firman Tuhan karena dosamu dahulu, sekarang, dan selamanya sudah diampuni, bukan? Jadi tidak perlu lagi melakukan firman Tuhan.
Bandingkan dengan apa yang kata Paulus di dalam Galatia 5 ayat 13. Kemerdekaan yang Tuhan beri jangan digunakan, jangan kau pakai kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jadi sekalipun kita sudah dimerdekakan dari penghukuman dosa, dosa kita sudah diampuni, bukan berarti kita boleh berbuat dosa. Bukan berarti kita dibebaskan untuk hidup dalam dosa. Itu yang benar. Tapi pengajaran pengikut Nikolaus, mereka berpikir dosaku sudah diampuni, sudah tidak masalah. Hidup terus dalam dosa, makanya Tuhan tegur. Kembali ke slide. Yang kedua, pengajaran Nikolaus ini berbicara tentang seperti ini. Tubuh jasmani ini sangat syarat dengan hawa nafsu. Sehingga melakukan dosa merupakan hal yang wajar. Kenapa Tuhan tegur pengikut Nikolaus? Kenapa Tuhan beri peringatan, awas hati-hati, ada beberapa orang pengikut Nikolaus di sana. Karena mereka punya konsep gini, mereka berpikir gini, tubuhku ini kan tubuh jasmani. Yang masih syarat dengan hawa nafsu. Rohku, jiwaku sudah diselamatkan, tapi tubuh dosa ini kan masih melekat. Jadi kalau berbuat dosa, itu gak apa-apa. Nikmatin aja dosa. Jadi kalau berbuat dosa, jatuh dalam dosa, itu manusiawi. Dan hukum yang pertama kan sudah diampuni. Jadi tenang sajalah engkau hidup dalam dosa. Kalau saudara lihat di dalam Efesus 4 ayat 17-20, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Lihat Paulus bilang apa? Kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. 18. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Diperingatkan sama Paulus, jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengajarkan dengan serakah segala macam kecemaran. 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ini yang seharusnya terjadi. Ini yang benar. Yes, tubuh kita adalah tubuh dosa. Tapi jangan sampai kita terus diperbudak oleh dosa. Ya, orang Nikolaus, pengikut Nikolaus memandang dosa tidak perlu lagi memohon pengampunan. Artinya karena dia punya konsep bahwa melakukan dosa itu manusiawi. Nggak usah minta ampun sama Tuhan. Gak usah ngaku dosa sama Tuhan, itu pengajaran Nikolaus yang jelas-jelas salah. Dan yang ketiga, apa yang diajarkan oleh pengikut Nikolaus, oleh kelompok ini yang diajarkan gini. Kasih karunia Allah itu bersifat kekal. Diperoleh dengan cuma-cuma dan tidak dapat dibatalkan oleh dosa kita. Jadi, karena kasih Allah itu kekal, engkau doa, engkau baca firman itu tidak lagi mempengaruhi keselamatanmu. Dan kalau engkau tidak membaca firman, tidak berdoa, tidak masalah. Hiduplah dengan nyaman di dunia. Tidak perlu engkau berperang dengan kedaginganmu. Tidak perlu engkau berbeda dengan dunia. Hiduplah sama seperti dunia. Karena tubuhmu ini adalah tubuh yang penuh dengan dosa dan itu manusiawi, kata pengikut Nikolaus. Wah, Yusak itu pengajaran zaman dulu, Sak. Saudara, ini pengajaran lagi gencar-gencarnya hari ini. Yang kita kenal dengan nama apa? Ada yang tahu? Hyper grace. Hyper grace. Ya. Apa yang hyper grace ajarkan? Pengajaran hyper grace mengajarkan keselamatan adalah pemberian Allah yang luar biasa dan berkuasa. Sehingga kita yang sudah percaya Yesus tidak perlu lagi terintimidasi oleh dosa kita. Tidak perlu lagi mengakui dosa kita. Tidak perlu lagi bertobat. Jalani hidup senyaman mungkin karena dosa kita sudah diampuni. Itu yang hari-hari ini diajarkan oleh hyper grace. Salah satu tokoh hyper grace ada di Singapura. Dia menggembalakan 25.000 jemaat. Dan dia nyatakan dengan terang-terangan. Namanya Joseph Prince. Hati-hati saudara.
Kalau kita dengar khotbahnya, wah sepertinya mendatangkan kelegaan buat kita. Tapi tanpa kita sadar kita dinebobokan untuk terus hidup dalam dosa. Untuk tidak menghargai apa yang Tuhan berikan. Ternyata teguran Tuhan, peringatan Tuhan untuk jemaat di Pergamus tentang kelompok Nikolaus, tentang kelompok Bileam itu pun nyata hari ini sehingga kita harus sadar kita harus berjaga-jaga hari ini saudara. Jangan sampai perjalanan kerohanian kita jadi bengkok, jadi tersesat. Ya, hari-hari ini begitu luar biasa, ada satu perubahan yang wow sangat besar. Orang tadinya hanya duduk di gereja mendengar firman Tuhan. Sekarang dimanapun bisa dengar firman. Sekarang tinggal pilih saudara-saudara buka YouTube, aplikasi YouTube. Di situ saudara bisa pilih. Saudara mau khotbah yang seperti apa, mau hamba Tuhan yang seperti apa, saudara bisa pilih. Tapi hati-hati. Hari ini Tuhan menyingkapkan kepada kita ada kelompok Hyper Grace yang tidak pernah mengajarkan dalam khotbahnya tentang hidup dalam pertobatan dan sangkal dilipikul salib. Satu kali Tuhan Yesus pernah ditanya, "Guru, apa? Aku mau mengikut engkau." Dan Tuhan Yesus bilang gini, "Engkau mengikut aku, kalau engkau mau mengikut aku, sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku." Kalau kita lihat Hyper Grace, mana penyangkalan dirinya? Kita dibebaskan untuk hidup dalam dosa. Jadi hari ini hati-hati kalau saudara dengar khotbah, dengar pengajaran yang membebaskan, yang membolehkan kita hidup dalam dosa, yang mengatakan seolah-olah benar, jangan terintimidasi. Betul kita nggak boleh terintimidasi. Tapi ketika kita tidak terintimidasi, satu langkah lagi kita harus bertobat. Jangan sampai kita hari-hari ini nyaman dengan khotbah-khotbah teologi kemakmuran. Yang membuat kita merasa nyaman, senang dengan janji-janji yang dipotong-potong di dalam Alkitab. Kita lihat di dalam kitab Yudas, apa yang harus kita lakukan. Yudas 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh, lihat Yudas sampai bersungguh-sungguh, berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Nasihat dari seorang Yudas, dia mengatakan berjuang untuk mempertahankan iman. Berjuang saudara. Hari ini secara rohani kita nggak boleh santai-santai. Kita harus berjuang mempertahankan iman. Sebab, perhatikan, ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup ke tengah-tengahmu. Bapak Ibu tahu menyusup? Menyusup tuh nggak gini. Cuk. Enggak. Menyusup itu menyamar. Menyusup itu menyelundup dengan pelan, dengan rapi, dengan smooth sekali sampai tidak disadari. Ada orang-orang yang menyusup ke tengah-tengah kamu, orang percaya, yaitu orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang apa? Menyalahgunakan apa? Kasih karunia Allah. Menyalahgunakan pengampunan dosa yang Tuhan beri untuk terus hidup dalam dosa. Untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang ada hari-hari ini. Firman Tuhan katakan, hati-hati. Banyak penyusup, saudara. Dan perintah yang dinyatakan, perintah Tuhan lewat hambanya yang bernama Yudas. Berjuang mempertahankan iman. Berjuang mempertahankan iman. Slide berikutnya. Iman yang seperti apa yang harus kita perjuangkan? Roma 10 ayat yang ke-17, ayat yang tidak asing bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman inilah yang harus diperjuangkan. Di situ saya tuliskan, next. Iman, bahasa aslinya itu pisteo atau pistis. Ada 3 hal dari dalam kata pisteo atau pistis ini. Yang pertama, arti iman itu apa? Yang pertama, sepenuhnya apa? Percaya. Pertahankan iman, kata Yudas. Perjuangkan iman, kata Yudas. Bentuk memperjuangkan iman itu apa sih? Iman yang sesungguhnya yang menjadi keinginan Tuhan itu apa sih? Kita percaya penuh. Kita lihat Ibrani 7 ayat 22 dan ayat yang ke-25. Ibrani 7 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Yesus adalah jaminan dari sebuah perjanjian yang lebih kuat. Ini berbicara tentang bagaimana Yesus menjadi imam besar. Yesus menjadi korban, bukan sekedar imam besar. Dia menjadi korban mendampaikan manusia dengan Allah. Ayat yang ke-25. Kita lihat sama-sama, baca sama-sama ayat ini ya. 1, 2, 3. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Wow. Di sini dikatakan iya, karena itu Yesus sanggup, saudara. Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Waktu saya baca ayat ini bangga banget, saudara, kenal Yesus. Ya, waktu kita nyanyi, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Kadang otak kita, imajinasi kita, mujizat yang ada di depan. Dia sanggup melakukan mujizat yang ada di depan. Dia sanggup melakukan perkara yang besar di depan. Kita lupa dia sanggup melakukan penyelamatan dengan sempurna bagi semua orang yang ada di dunia. Lewat karyanya apa? Penyaliban. Hari ini saudara, masihkah kita sungguh-sungguh percaya bahwa di dalam Yesus kita beroleh pengampunan dosa? Tanya sama diri kita pribadi lepas pribadi. Hal yang paling simpel yang menjadi barometer. Kalau hari ini di tempat ini terjadi bencana alam dan kita semua meninggal, apakah saudara siap? Kalau saudara masih takut, jangan-jangan saudara nggak yakin. Nggak yakin sama apa yang Yesus sudah lakukan. Iman artinya percaya sepenuhnya. Iman artinya percaya kalau hari ini, detik ini aku meninggal dunia. Aku percaya dosaku sudah diampuni. Ya, ada nggak kepercayaan itu di dalam hati saudara? Yudas katakan, perjuangkan, pertahankan iman. Jangan sampai hari ini kita iring Tuhan, kita datang gereja, kita ibadah. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan pernyataan bahwa suatu saat nanti kita harus meninggal, siap gak meninggal? Kita mengalami ketakutan yang luar biasa. Pastikan saudara, hari ini kita percaya penuh bahwa Yesus sanggup mengampuni. Kita lihat sebuah ayat lagi. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua.
1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Anak kataku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita telah mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ayat yang kedua. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Percayakah saudara akan hal ini? Percayakah saudara bahwa Yesus adalah pengantara? Bahwa Yesus menebus, mengampuni, mendamaikan kita yang berdosa dengan Allah yang kudus? Iman yang harus kita perjuangkan adalah kepercayaan kita dengan penuh tanpa ragu bahwa Yesus sudah mengampuni semua dosa kita. Kembali ke slide. Arti dari pisteo bukan cuma percaya dalam arti tadi yang saya jelaskan. Tapi yang kedua, arti pisteo atau beriman adalah sepenuhnya tunduk. Kok tundung ya? Tunduk mestinya ya. Tunduh ya. Tadi waktu ngetiknya tunduh dan lapar ya. Yang kedua, setelah kita sepenuhnya percaya, yang kedua kita harus sepenuhnya tunduk. Katakan tunduk. Taat. Taat dari kiri ke kanan taat. Taat dari kanan ke kiri taat. Kalau mau dibikin dari atas ke bawah, T-A-A-T, taat. Dari bawah ke atas taat. Coba bikin. T-A-A-T, T-A-A-T. Dari mana ge? Taat. Taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Itu iman. Jadi orang yang percaya penuh, orang yang beriman penuh, itu bisa terlihat kalau percaya itu bicara masalah hati. Tapi kalau taat ini bicara tentang kualitas hidup. Kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, atau barang siapa mengatakan bahwa ia percaya bahwa dia beriman kepada Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bukti orang beriman bukan ngomongnya dibuka dengan shalom, ditutup dengan God bless you. Tanda orang beriman bukan di KTP-nya Kristen. Tanda orang beriman bukan pakai baju, kalung, aksesoris, salib, gambar salib. Ya, kemarin saya ketemu dengan sekelompok anak muda. Iseng-iseng ada satu tanya. Saya ditato boleh enggak? Tato di dalam perjanjian lama itu gambaran bentuk penyembahan, misalnya gambarnya gambar kucing. Berarti kita menyembah kucing. Itu maksud tato di dalam perjanjian lama. Kalau gambarnya Mickey Mouse, kita penyembah Mickey Mouse dalam perjanjian lama. Lalu boleh enggak ditato? Ditanya lagi. Untuk apa kamu ditato? Aku mau ditato, I belong to Jesus. Jesusnya yang gede. Supaya apa? Supaya orang tahu ketika lihat Yesus, supaya orang tahu. Ingat Yesus gitu di dalam hidupnya. Nanti ketika gua dugem, joget-joget, terus ada orang lihat Yesus, terus semoga pulang-pulang dia jadi bertobat. Atau enggak gambar salib katanya gitu. Saudara, untuk kita menunjukkan bahwa kita ini di dalam Dia, untuk kita menunjukkan bahwa kita ini beriman kepada Dia, bukan dengan cara demikian. Tapi lakukan itu, tunjukkan itu dengan hidup sama seperti Kristus hidup.
Orang beriman itu taat, tunduk penuh. Kalau saudara pengen lagi belajar tentang beriman, ini bukan satu kebetulan. Nanti hari Jumat, jam 6, itu ada beberapa orang yang akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh di dalam kitab Ibrani 11 tentang iman. Ada yang menjelaskan Daud, ada yang menjelaskan Musa, ada yang menjelaskan Abraham, ada yang menjelaskan tokoh-tokoh lain. Bagaimana sih mereka dikatakan sebagai orang-orang yang beriman nanti hari Jumat jam 6. Ya, kita komsel sama-sama, kita akan belajar, lihat kehidupan mereka orang-orang beriman seperti apa. Bukan sekedar percaya tapi tunduk penuh. Kita lihat Roma 6 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia sekali-kali apa? Tidak. Next, 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Dan kita semua tahu bahwa kita sudah dibebaskan, dimerdekakan dari perhambaan dosa. Dan kita sudah menjadi milik Kristus, seharusnya kita menyerahkan diri menjadi hamba-hamba kebenaran. Kembali ke slide. Iman yang harus ada, yang harus kita perjuangkan adalah kepercayaan kita. Iman yang harus ada, yang harus kita perjuangkan adalah ketaatan kita akan kehendak Tuhan. Ya. Ada sebuah meme yang bagus tadi pagi saya lihat. Dulu Tuhan menciptakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Dia mau. Setuju ya? Waktu penciptaan, Dia menciptakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Dia mau. Tapi hari ini orang paksa Tuhan menciptakan sesuatu yang kita mau. Ya. Seringkali orang pakai kata, ayo beriman sama Tuhan. Untuk apa? Beriman supaya Tuhan menciptakan sesuatu yang kita mau. Sekali lagi, iman itu percaya. Percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Iman itu tunduk, taat, penuh, menghidupi apa yang Tuhan mau. Bukan memaksa Tuhan memberikan apa yang kita mau. Kenapa orang hari ini banyak kecewa sama Tuhan? Karena mereka katakan aku beriman disertai dengan paksaan kepada Tuhan. Aku beriman sembuh. Taunya gak sembuh. Kecewa sama Tuhan. Karena dia punya konsep yang salah tentang iman. Saudara, di akhir zaman ini jangan sampai kita punya konsep yang salah tentang iman. Bahaya. Di dalam kitab Lukas 18 Tuhan katakan, kalau anak manusia datang, adakah ia mendapati apa? Iman di bumi. Kalau kita imannya salah, Tuhan tidak menemukan itu dalam diri kita, itu bahaya. Jadi iman yang Tuhan mau, saudara, kita percaya. Yang kedua, kita tunduk. Yang paling terakhir, iman berbicara tentang sepenuhnya berserah dan mengandalkan Tuhan. Berserah itu bukan pasrah. Beda. Kalau pasrah, kita sudah tidak lagi melakukan apa-apa. Tapi kalau berserah, kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, sedangkan hasilnya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Itu berserah. Di dalam kitab Lukas 22 ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-43. Ini teladan penyerahan yang luar biasa, kita tahu sama-sama. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi, saudara. Ini bentuk penyerahan yang luar biasa kepada Tuhan. Sudah diteladani oleh pribadi yang namanya Yesus. Tadi kita baca di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Kalau kamu ada di dalam Dia, hiduplah seperti
Kristus hidup. Berserahlah seperti Kristus berserah. Dan mengandalkan Tuhan. Saudara, semua di sini duduk ya. Satu hal yang harus saudara miliki ketika saudara mau duduk. Saudara harus mengandalkan kekuatan kursi. Ya. Satu hal yang saya harus ini untuk berdiri. Saya harus mengandalkan kekuatan kaki. Saudara mau duduk? Pernah saudara duduk dilihat? Siapa tadi yang kesini waktu mau duduk dilihat dulu kursinya diketrek-ketrek, bautnya diperiksa dulu, enggak ada ya? Saudara langsung duduk ya? Kalau sama benda mati saja saudara bisa mempercayakan diri, bisa mengandalkan sepenuhnya itu kursi untuk menahan, menopang badan saudara. Mari. Seharusnya kita bisa jauh lebih mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Seharusnya kita bisa lebih percaya untuk menyerahkan yang terbaik untuk Dia kerjakan dalam kehidupan kita, saudara. Ada di sini yang kalau naik pesawat tanya dulu nama pilotnya siapa, rumahnya di mana, pengalamannya gimana, ya pernah nerbangin berapa jam, pernah nyungsep nggak pesawatnya, ada. Mau naik angkot, kela, tanya hela. Udah berapa lama nyupir angkot? Nggak ada kan? Tapi ketika kita masuk angkot, di situ kita sedang berserah, saudara. Kita sedang mengandalkan Bapak supir angkot ini untuk membawa kita sampai kepada tujuan. Kalau sama manusia yang bisa melakukan kesalahan yang tidak kita kenal, kita bisa mengandalkan dia karena kita percaya dia bisa menyetir dengan baik. Seharusnya kita bisa lebih percaya sama Tuhan yang memegang masa depan kita. Dan mengandalkan dia dalam setiap aspek kehidupan kita. Itu namanya beriman. Itu namanya pisteo. Dan Tuhan ingin kita memiliki 3 hal ini dalam kehidupan kita. Ketika seseorang imannya terkontaminasi dengan pengajaran teologi kemakmuran, mana mau dia berserah sama Tuhan? Mana mau dia mempercayakan Tuhan memberi yang terbaik untuk dirinya? Yang dia mau memaksa Tuhan untuk memberi yang terbaik sesuai dengan maunya. Bisa nangkep saudara? Kalau kita punya terkontaminasi dengan teologi kemakmuran, ya, kita akan menghalalkan segala cara. Ini kita nggak akan tunduk. Kita akan menghalalkan segala cara untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Sekalipun bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kita terkontaminasi dengan pengajaran yang namanya hyper grace, gimana kita bisa tunduk sama firman Tuhan? Gimana kita bisa meneladani Yesus hidup? Bisa nangkep ya? Maka dari itu, pastikan iman kita adalah iman yang benar. Iman yang timbul dari pendengaran dan barometer, alat ukur, cara ngecek kita beriman atau enggak kita lihat di sini. Sudahkah kita sepenuhnya percaya sama Tuhan? Sudahkah kita sepenuhnya tunduk sama Tuhan? Sudahkah sepenuhnya kita berserah dan mengandalkan Tuhan? Di dalam perjalanan hidup kita, sangat mungkin kita bablas sehingga kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita bablas sehingga kita tidak berserah. Kita bablas sehingga kita tidak tunduk secara penuh. Tapi ketika kita bablas itu, kita memiliki kesadaran untuk kita berbalik, untuk kita bertobat. Kegagalan tunduk itu bukan sebagai suatu kenikmatan buat orang yang beriman, tapi sebagai satu kecelakaan. Apa maksudnya? Orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika dia tidak tunduk sama Tuhan, dia akan merasa dalam hatinya ada merasa, aku bersalah, aku mengalami kerugian besar, bukan nyaman dalam ketidaktundukan. Bisa nangkep saudara? Ya, kalau kita hari-hari ini terjatuh dalam 3 hal ini, Tuhan beri kesempatan, ayo berbalik, ayo bertobat. Dan persiapkan hati kita sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Kita minta diperbaharui, bukan sekedar kesehatan jasmani kita, tapi kita minta Tuhan perbaharui imanku.
Aku mau punya iman yang seperti ini, aku gak mau punya iman yang salah. Di akhir zaman udah gak usah minta yang macam-macam sama Tuhan. Minta supaya kita punya iman yang benar di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita nyaman dengan firman Tuhan, dengan pengajaran-pengajaran yang mengajarkan tentang kenikmatan dunia, saya mau katakan, hati-hati saudara. Kita harus lebih banyak mendengar firman yang mengajar kita untuk sangkal diri, pikul salib, mengikut Yesus. Yang paling terakhir, saya tuliskan. Mengandalkan Tuhan, beriman kepada Tuhan, harus disertai dengan kepercayaan kepada Tuhan. Bukan paksaan kepada Tuhan untuk mengabulkan yang kita inginkan. Seringkali kita mengandalkan Tuhan disertai dengan paksaan. Kita berserah disertai dengan paksaan. Jangan lakukan itu. Percaya bahwa Dia akan memberi yang terbaik di pandangannya lebih dari apa yang kita pandang baik. Kita tundukkan kepala. Kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara tapi Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus memeteraikan setiap firman-Mu dalam hati kami. Terlebih lagi memberi kami kekuatan, kemampuan untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, kami semakin disadarkan bahwa banyak pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman-Mu, yang mengancam kerohanian kami. Malam hari ini Tuhan kami berdoa, lindungi kami dari pengajaran yang tidak benar. Berikan kami kerelaan untuk terus diajar, sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Kami bersyukur karena sore hari ini kami akan sama-sama melakukan perjamuan kudus Tuhan. Satu yang kami rindu Tuhan. Kami mau kerohanian kami dipulihkan. Kami mau iman kami dipulihkan kepada Engkau. Sehingga kami punya iman yang benar. Pisteo itu ada dalam hidup kami. Percaya penuh, tunduk penuh, berserah dan mengandalkan Tuhan. Itu ada di dalam kehidupan kami. Roh Kudus baharui iman kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa muli seumur hidupku. Ku mau menyembah Engkau, ku sembah. Haleluya Yesus. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa mulia seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Roh Kudus tolong kami malam hari ini. Persiapkan kami lebih lagi Tuhan. Untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu ada terus bekerja di tengah kami. Saya serahkan kepada Bapak Pembina untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saatnya kami bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Kuduskan dan layakkan setiap pribadi yang ada dalam ruangan ini, agar melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus,
berdampak mengubah hidup kami, memperbaharui relasi kami dalam penyucian dan pengudusan oleh kuasa pengorbanan Kristus. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami semua, dan hamba berdoa untuk petugas yang akan membagikan tubuh dan darah Kristus. Sucikan, kuduskan, layakkan, perkenan, agar tubuh dan darah Kristus yang akan sebentar kami bagikan, itu betul-betul menjadi satu pemulihan persekutuan kami dengan Tuhan. Dan terlebih, Engkau layakkan hamba-Mu dari ujung rambut sampai telapak kaki, agar hamba layak dan berkenan memimpin sakramen perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba panjatkan peroleskan doa ini. Haleluya. Amin. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Raja mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Raja mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ibu bapak saudara terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amen. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ibu bapak saudara terkasih, bukankah cawan berkat yang atasnya kita mohonkan berkat dan pengampunan adalah merupakan persekutuan di dalam darah Kristus? Sebab itu, minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hanya karena kasih setia Tuhan, kami pada petang hari ini dapat bersekutu di hadirat-Mu. Amen. Kami bersekutu melalui pujian, kami bersekutu melalui firman, dan kami pun bersekutu di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Semuanya ini biar berkenan dan menyenangkan hati Bapa. Sebab kami menikmati anugerah dan lawatan Tuhan petang hari ini, memberkati kami semua. Tuhan yang memimpin jalannya ibadah dari ini, dari awal hingga dengan akhirnya.
Tuhan menyelidik setiap pergumulan hati kami masing-masing. Mungkin ada di antara kami hadir dalam pergumulan karena masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah pergaulan, dan juga masalah pelayanan, serta masalah kebimbangan dan kekhawatiran. Saat ini di tempat ini, ketika kami menghadapi satu pemulihan persekutuan dengan Tuhan, kami percaya Tuhan membuka jalan, Tuhan memulihkan, Tuhan menolong kami semua. Jadilah kehendak Tuhan sebagai jawaban atas setiap pergumulan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Allah yang kami puji dan puja sembah adalah Tuhan yang peduli dan maha kuasa untuk memberikan pertolongan bagi setiap pribadi kami yang terbuka, yang berseru memohon pertolongan-Mu, memohon pengampunan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, rahmat-Mu sungguh besar. Kami juga bersatu dari tempat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolong bangsa kami Tuhan, yang sedang menghadapi satu kemelut masalah yang begitu besar. Tetapi kami berseru memanggil nama Tuhan, penguasa di atas segala penguasa, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan, berikan pertolongan dan jalan keluar bagi bangsa kami. Bawa bangsa ini keluar dari pergumulan menuju hidup dalam kasih dan damai sejahtera Allah. Sebab Tuhan berkuasa menyelamatkan bangsa kami. Jadilah kehendak Tuhan atas bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat rahmat Tuhan yang begitu ajaib dan sempurna. Hamba juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ikut ibadah namun ada di rumah masing-masing. Berkati mereka, hadir di dalam kehidupan mereka, jamah dan pulihkan mereka semua. Agar kami umat tebusan-Mu betul-betul mengalami lawatan Tuhan yang ajaib pada saat yang indah ini. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Mari Ibu Bapak Saudara terkasih, kita tadakan tangan. Kita sebentar mau berpisah, namun sebelum kita tinggalkan bait Tuhan, kita mau meminta menerima berkat daripada Bapa di surga. Mari kita tadakan tangan. Ibu Bapak Saudara-saudara terkasih, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa. Sebab Dialah sumber segala sesuatu, pencipta, penguasa, penentu segala sesuatu. Terimalah cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dialah juru selamat-Mu yang sudah berkorban menebus dosa-dosamu, yang menyucikan, membenarkan, dan memperdamaikan engkau dengan kasih Allah Bapa di surga. Sebab itu, hiduplah dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai, mengurapi, memberkati, menjaga, melindungi, memelihara Ibu Bapak Saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Sebab itu terimalah dan bawalah pulang segala berkat, rahmat, kasih karunia dari Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan, peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Puji Tuhan, jemaat saya persilahkan duduk kembali. Ya, nanti saya akan umumkan, nanti hari Rabu kita ada worship night, dan hari Jumat nanti kita akan kembali komsel. Ya, ada beberapa sharing dari saudara-saudara seiman kita tentang tokoh-tokoh Alkitab, belajar iman dari beberapa tokoh Alkitab. Ya, dan untuk persembahan dan persepuluhan bisa langsung ditransfer ke rekening 2821500194 ya, ke rekening BCA atas nama Yusak Setiawan. Ya, sekian, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Tuhan berkati, Elizabeth Tuhan berkati. Ci Pauline Tuhan berkati, udah keluar. Tante Linda Tuhan berkati. Ya, ini
Ini Ibu Fungling, Tante Fungling. Ada. Ya. Tante Fungling, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Ya, ini siapa ini? Pak David. Ibu Lili, Tuhan berkati. Ibu Linda, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Sampai minggu depan. Ya. Pak. Dia melihat kita. Lihat. Tante Linda, oh ininya di mute. Ya. Di mute. Dibuka, mute-nya dibuka. Nanti ditelepon aja. Ya, ya.